Ingat, jalan kebenaran hanya satu dan tidak terbilang. Dan yang lebih banyak justru malah jalan penyimpangan. Sehingga dalam mencari kebenaran tidak bisa yang menjadikan acuan adalah jumlah. Tetapi yang menjadikan acuan kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu. Kalau acuan itu, pokoknya cari yang paling banyak jumlah pengikutnya, misalnya jumlah orang-orang yang berada di dalamnya, jumlah kelompoknya. Kalau seandainya itu yang akan itulah menjadi acuan utama kita, maka akan tersesat. Karena mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu tadi kita hanya diperintahkan untuk mengikuti jalan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sedikit, ya. Karena kebenaran itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yaitu engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Itulah kebenaran, dan itulah ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun sendiri, selama yang kita ikuti adalah kebenaran yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kebenaran dan itulah jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Dan Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada, kitaballah sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, dan yang kedua sunnah. Dan tentunya untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah ini tidak semudah mengucapkannya. Apa pegangan Anda? Al-Quran dan sunnah. Seringkali banyak yang membanggakan hal tersebut tapi tidak direalisasikan dengan amal. Bukti bahwa dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah menimba ilmu agama. Dia belajar, dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahap demi tahap, waktu demi waktu, dan tidak ada kata henti. Hanya satu yang bisa menghentikannya, yaitu kematian saja. Itulah bentuk usaha seorang dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.